Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dadan. Sudah siap. Pak, sekarang Ustaz ingin anak-anak ada yang mimpin berdoa dari kalian. Salah satunya Mbak Zilta, silakan. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Tia. Let's get ready to pray. Pray to Allah Allah together. Ad'u ilallahi ma'ana. Irfa'u aydikum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Alifa. Anak-anak, kameranya dinyalakan semuanya. Mbak Rara, silakan dinyalakan kameranya. Kameranya silakan dinyalakan, Mbak Rara. Dilanjutkan Mbak Zilta. Dilanjutkan 5 aturan belajarnya. Bersama-sama. Ayo. Apa? Pandu sama Ustaz. 5 aturan belajar di dalam kelas. 1. Semuanya bersama. Ayo. 5 aturan belajar di dalam kelas. 1. Instruksi Ustaz dan Ustazah dengan cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin ke kelas. 4. kelas. Membuat pilihan cerdas. Senang. 5. Pilihan cerdas. 4. Ulangi. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Anissa. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Jawabnya alhamdulillahnya nggak boleh panjang. Alhamdulillah ya kurang tepat. Alhamdulillah ya. Oke. Ulangi lagi ya. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Ulangi lagi.
Bagaimana kabarnya semuanya? Mbak Firza. Mbak Firza. Ayo, lagi ngapain Mbak Firza? Baik. Mbak Firza, kok kelihatan nah, itu. Baik anak-anak semuanya. Ustaz akan mengabsen kalian satu persatu. Ingat ya, ini bukan bahasa Arab loh ya, ini pelajaran fikih. Mbak Firza. Di absen kok, ayo. Mbak Firza. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ya udah, Mas Almas. Hadir Ustaz. Oke, Mbak Alifa. Mbak Alifa. Hadirah Ustaz. Oh, Sofi, Mbak Mas Farid. Hadir. Mas Arga. Hadir. Mas Fatih. Hadir Ustaz. Oke. Mbak Zilta. Hadir Ustaz. Mbak Kia. Mbak Kia. Mbak Kia. Mbak Azkia. Mbak Rara. Mbak Rara. Dipanggil. Mbak Rara. Hadir Ustaz. Mbak Anissa. Hadir Ustaz. Mbak Azkia. Hadir Ustaz. Gitu dong. Mbak Anza. Hadir Ustaz. Jangan dimatikan kameranya, nak. Mbak Kamila. Mbak Kamila. Mbak Kamila. Dinyalakan kameranya sama mic-nya. Class. Yes. Tepuk semangat. Kurang tadi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran fikih pada hari ini, Ustadz ingin mereview pelajaran yang sudah Ustadz sampaikan kepada anak-anak tentang sholat. Ustadz ingin tahu siapa yang sudah mengerti tentang sholat. Apakah sholat itu? Apakah pengertian dari sholat? Siapa yang tahu angkat tangan. Ayo Mas Arga. Ayo Mbak Rara, Mbak siapa lagi? Mas Fatih, Mas Almas. Silakan jawab. Mbak Kamila. Apakah sholat itu? Dan yang lainnya juga. Merenggangkan kedua Apa? kepada Allah. Takut kepada Allah. Sudah lupa ya. Sholat itu apa? Coba dibuka lagi bukunya. Buka lagi bukunya. Ustaz apa itu? Yang Fikih sudah yang Ustaz kemarin itu. yang pernah Ustaz catatkan di sini. Karena kan sudah meringkas juga. Ayo silakan dibuka. Adalah doa. Ya, bagaimana?
Sholat adalah Sholat adalah doa. Sholat ya, terus gimana? bahasa adalah doa. Kemudian Sholat adalah suatu perbuatan atau amal perbuatan yang dimulai dari oleh niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Nah, Ustadz ulangi lagi. Ya, diperhatikan. Sholat menurut bahasa adalah doa. Ya. Kelas. Mbak Firza. Mbak Firza. Ayo lihat kamera. Sholat adalah menurut bahasa doa. Ya. Tapi menurut pengertian syara, suatu perbuatan amal ibadah yang didahului oleh niat dan takbiratul ihram. Ya, didahului apa? Oleh niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Dan diakhiri dengan salam. Jadi ibadah yang cuma diawali dengan takbiratul ihram dan dengan niat hanya sholat saja. Ya. Jadi Ustaz, suaranya kurang keras. Sudah. Yang lainnya kurang keras lah suaranya Ustaz ini. Enggak. Enggak, berarti Mbak Kia yang kurang dengar. Pakai headset. Iya. Nah, pakai headset biar kedengaran. Ya. Jadi sholat itu diawali takbiratul ihram, niatnya di dalam hati. Adapun yang diucapkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri itu yang diucapkan pakai lisan itu adalah hukumnya sunnah. Yang wajib adalah di dalam hati dan diucapkan ketika apa? Takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram itu? Mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram itu takbir pertama kali ketika sholat, itu namanya takbiratul ihram. Oke anak-anak, paham tuh? Pahim. Takbiratul ihram adalah takbir pertama kali ketika sholat. Ya. Adapun mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Boleh nggak Ustadz? Ketika takbir nggak pakai mengangkat tangan? Boleh. Ya, boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan dari Rasulullah. Tapi tidak dapat kesunahan. Tapi boleh kan ya? Jadi kalau seumpamanya ada orang yang sholat bareng dengan anak-anak, ya takbirnya nggak pakai angkat tangan, nggak perlu disalahkan. Ya, nggak perlu disalahkan, biarkan saja. Atau juga takbirnya sah. Ya, takbirnya sah. Paham ya? Paham itu? Sebutkan rukun-rukunnya sholat. Rukunnya sholat apa saja? Hah? Syarat Rukun. Ya, niat. Apalagi? Coba yang lainnya. Sama-sama gitu tuh. Takbiratul ihram. Apalagi? Diri jika mampu. Membaca takbiratul ihram. Ya. Terus? Membaca apa? Kita takbiratul membaca Fatihah. Kemudian yang selanjutnya ruku dengan tumak nina. Ya, ruku dan tumak nina. Tumak nina itu apa, Nana? Sebentar sebelum iktidal. Tumak nina itu apa?
Betul. Ya, berhenti sebentar, sekedar ukurannya sebentar itu loh. Ya, sebentarnya itu bagaimana? Ketika membaca subhanallah, itu paling sebentar. Boleh lama, boleh. Ya, rukuknya harus tumak nina. Artinya apa? Ketika rukuk nggak boleh gerak-gerak gini. Harus diam. Allahu Akbar gini. Ya, ketika rukuk harus diam gini. Nggak boleh menyerahnya gini. Apalagi obah-obah ini. Nggak boleh. Harus diam. Oke? Dan ketika rukuk punggungnya sama kepala harus lurus. Keseimbangannya seperti itu. Harus lurus antara kepala dengan punggung. Setara ini. Ya, umpama ini kepalanya, ini punggungnya, maka harus lurus. Paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Setelah rukuk dan tumak nina kemudian tidak. Bangun dari ruku harus tumak nina juga, nggak boleh gerak-gerak. Terutama biasanya itu tangan. Kami Allah tidak gerak-gerak. Ya, sering jumpa seperti itu. Sering jumpa. Nggak boleh, harus diam. Sami Allah liman hamidah, diam tangannya. Nggak boleh gerak-gerak. Harus tumak nina juga. Nggak boleh, Ustaz. Gimana? Ngerain jari nggak boleh. Ngerain jari nggak boleh. Ya, kalau cuma sekedar sekali dua kali nggak apa-apa, nggak boleh berterus-terusan. Kalau gatel pun ukurnya jangan nemen-nemen gini, nggak boleh. Ini tok, jadi jarinya ini tok ukurnya. Nggak boleh gatal, ya. Ya, paham ya? Nah, setelah itidal apa? Setelah itidal apa? Sujud. Sujud pun harus tumak nina. Ketika sujud, anak-anak yang harus diperhatikan, yang nempel apa? Satu, Kepala. dahi. Kepala semuanya. Dahinya harus nempel. Tidak boleh ada yang menghalang. Harus umpama ada kopiahnya terlalu gini, tutupi dahi, dibuat sujud nggak boleh. Harus di ke atas. Ya, mukena, kain mukenanya kayak anak-anak ini kan nutupi dahi, nggak boleh, itu harus agak ke atas. Ya, jadi dahinya harus dibuka tanpa ada penghalang. Kayak jilbabnya anak-anak kan sebagian ada yang nutup sampai sini, ya kan? Itu waktu sholat harus dikeataskan sedikit. Dahinya harus kelihatan. Nah, seperti Mbak, paham ya? Ya, seperti Mbak Alifah, Mbak Tia seperti itu. Baru buat untuk sholat. Oke, kemudian yang nempel lagi kedua telapak antara dua sujud. Kedua telapak tangan. Nggak boleh begem. Nggak boleh ngegem, nggak boleh gini. Apa maksudnya gini? Kan ada yang gini, anak-anak yang punya kayak gini tangannya. Harus nempel. Ya. Harus nempel. Ya. Nempel. Ya. Dan kemudian nempel lagi harus lutut sama jari-jari kaki harus nempel. Nggak boleh diangkat. Jarinya diangkat, ini nggak boleh. Harus nempel. Oke. Di sini ada perbedaan. Sebagian juga ada yang mengharuskan hidung harus nempel. Bagaimana Ustaz yang pakai masker? Bagaimana yang pakai masker? Nah, sementara maskernya dibawakan, hidungnya dikelihatan hidung. Bagian ujung hidung loh diperlihatkan. Nah, maskernya agak begini ya Ustaz ya. Gimana? Iya. Apa gitu ya. Pokoknya hidungnya nempel. Paham ya? Jadi apa saja yang harus nempel ketika sujud? Satu. Dahi. Dua. Hidung.
Hidung. Telapak tangan. Ya. Lutut. Kedua lutut. Jari-jari kaki lutut. Lutut dan jari-jari kaki harus nempel. Dan ibu jari. Ini ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ketika rukuk dan sujud. Ya, diperhatikan. Kemarin ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk, orang laki-laki merenggangkan apanya? Tangannya dengan badannya direnggangkan seperti ini. Nah, seperti ini laki-laki. Ya. Ini renggang. Tapi kalau perempuan harus dikumpulkan seperti ini. Ya. Paham? Laki-laki seperti ini, renggang ininya. Kalau perempuan harus dikumpulkan. Seperti ini. Ya. Ini dikumpulkan di badan. Paham? Kenapa, Ustaz? Paham. Paham? Paham. Kalau waktu sujud, sikunya laki-laki, ya, kan harus renggang, megahkan seperti ini, ya kan? Ya. Ya. Nah, kalau perempuan harus tangannya yang telapak tangan dikumpulkan gini, terus sikunya ditempelkan di bagian dada. Kan. Paham ya? Paham. Paha sama siku Paham. dikumpulkan juga. Paham. Ya, nggak boleh direnggangkan. Ya, paham ya? Itu untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan, ya harus tahu perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan. Nanti nggak sama di dalam rukuk dan sujudnya. Nah, kemudian habis sujud apa, anak? Duduk di antara dua sujud. Kemudian apa lagi? Di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir kemudian membaca apa? Doa tahiyat sama sholat. Ya, at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rasul. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bentar. Ketika illallah baru menunjuk. Sebelum illallah ya disunahkan untuk menggenggam gini, genggam. Ya, mulai at-tahiyatul sampai illallah itu genggam. Kemudian illallahnya baru menunjuk. Masih ingat kan prakteknya ketika waktu sholat di sekolah? Ya, alhamdulillah. Ya. Itu ya illallah. Terus dilanjutkan lagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil alamina innaka hamidum majid. Itu assalamualaikum apa? Doa tahiyat dan sholawat. Yang terakhir, yang sebelum terakhir adalah salam. Menoleh ke sebelah kanan itu hukumnya wajib. Maksud saya maaf. Salam yang pertama itu hukumnya wajib. Ya. Salam yang pertama hukumnya wajib. Salam kedua itu sunnah. Nanti ada orang kok waktu sholat cuma salam sekali saja, apa? Sudah sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kentut namanya. Soalnya sudah sah.
Ya, jadi harus gini. Enggak, buku Kalau beda anak-anak ya. umpama perutnya terasa mual mau kentut umpamanya, kentut kan membatalkan sholat kan ya? Iya. Kentut itu termasuk sholat apa enggak? Apa Ustaz? Kentut itu termasuk yang membatalkan sholat apa bukan? Iya. 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 Kalau orang kentut di tengah sholat kan berarti sholatnya batal. Sebelum anak-anak kentut mau menyelesaikan sholat, salam dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah yang kedua. Yang kedua nggak usah langsung selesai dikentutin, nggak apa-apa, sudah sah. Ya. Kalau sudah kebelet benar ya untuk kentut. Kalau kentut diempet kan sakit perutnya. Ya kan? Makanya harus apa itu ya. Paham di sini anak-anak? Paham. Ada pertanyaan di dalam sholat? Ayo silakan bertanya. Semuanya apa sudah sholat 5 waktu? Ada yang belum 5 waktu sholatnya? Sudah. Bagus. Siapa yang belum Saya sholat? 5 waktu. Siapa yang belum melakukan sholat subuh? Ingin tahu? Saya sudah. Alhamdulillah. Siapa sholat subuhnya berjamaah? Saya sudah. Sholat subuhnya berjamaah. Siapa lagi? Oh, bagus. Ya, bagus. Oke, Mas Arka. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Semuanya berjamaah. Oke. Alhamdulillah. Mbak Rahel juga sudah sholat subuh, Mbak Rahel ya? Aku sudah. Bagus. Alhamdulillah. Mbak Kia, Mas Arga, Mbak Kamila, mana Mbak Kamila ini kok nggak muncul wajahnya? Siapa yang belum melakukan sholat tahajud? Belum ya? Oh, belum. Kayaknya kelas kalau kelas 3 itu apa yang sholat call-nya? Yang ditelepon sama ustazah itu sholat apa? Subuh. Isya kelas 3 itu. Kelas 3 itu isya loh ya. Isya loh. Ya. Isya loh. Ustaz, Baik, tapi anak-anak. nggak pernah ditelepon. Tapi nggak pernah ditelepon. Ya, minta ditelepon sama ustazah. Iya, nggak pernah Karena ditelepon. yang wali kelasnya bukan saya. Kalau yang wali Tapi kelasnya Ustaz, ustazah. kalau Isa telepon saya nggak bisa. Soalnya saya ngaji. Enggak apa-apa. Iya, Ustaz, saya juga ngaji. Yang nerima orang tuanya saja. Nggak apa-apa. Ya. Enggak ngaji Ustaz lagi malis ya. Saya lihat baik anak-anak. Bentar. Sudah, nggak ada yang tanya lagi tentang sholat. Ya, silakan mau tanya. Lakukan sholat 3 kali. Orang yang ketika tengah-tengah sholat melakukan gerak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat, maka sholatnya batal. 3 kali berturut-turut bagaimana? Umpamanya habis pegang telinga, ngukur-ngukur gini, kemarin lagi, tolak-tolak gini. Nah itu sekali ya. Atau ngukurnya gatel ya, ngukurnya berkali-kali gini. Nah itu masuk 3 kali, nggak boleh juga. Ya, membatalkan. Makanya hati-hati ketika sholat, anak-anak harus dijaga supaya tidak sampai gerak beberapa kali. Ya,
Harus tenang, harus tumak nih. Iya. Nina. Nah. Nggak boleh tolak gini. Ada cecak di atas dilihat. Ada temennya di samping lari-lari dilihat. Nggak boleh. Ya. Apalagi sampai ikut-ikutan lari. Itu nggak boleh. Ya. Yang membatalkan sholat lagi apa? Berbicara selain yang di dalam sholat. Apalagi sampai tertawa-tawa, guyonan sama temennya. Ya. Apa? Kalau sholat jamaah biasanya ada temennya saling ikut-ikutan gini, ya. Siapa yang banyak gitu? Mas Arga itu. Enggak pernah. Iya. Sambil nginjek-nginjek kakinya temennya biasanya. Ya, guyon gitu kan. Nggak boleh ya. Itu juga membatalkan sholat. Baik. Siapa yang tanya lagi? Jangan main chat. Iya. Siapa yang tanya lagi? Apa ya? Udah nggak ada yang tanya? Iya. Siapa tanya? Ustaz, kalau wudhu berbicara itu wudhunya apakah batal? Wudhu ketika wudhu anak-anak berbicara tidak batal. Cuma kurang baik. Ya, kurang baik. Baik. Habis wudhu sebelum sholat anak-anak makan, apakah wudhunya batal? Enggak. Jadi kalau habis wudhu kok makan, silakan nanti berkumur-kumur kemudian melakukan sholat. Supaya apa? Tidak selilitan. Apa selilitan? Selilitannya apa? Tidak ada bekas sisa makanan yang ada di gigi. Malah di tengah-tengah sholat anak-anak sisa makanannya terasa, terus dimakan. Maka sholatnya batal. Ada sisa daging ayam panggang, cuman dibuang, dimakan, batal. Ya, sholatnya batal. Ya, makanya harus dianjurkan berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat. Jadi pertama kumur membasuh telapak tangan, habis itu berkumur-kumur hidung, habis itu kalau wudhu kan kemarin sudah. Ya, tata cara wudhu kan sudah kan? Kita paham semuanya. mengusap Sekarang rambut sholat ya. telinga, Baik, tangan, ya. mengusap rambut telinga. Paham? Ada yang bertanya lagi? Habis. Tidak ada. Baik. Anak-anak, kalau waktu sholat subuh kita disunahkan untuk membaca doaku. Kunut. Siapa yang belum hafal doa kunut? Tuh. Siapa yang belum hafal? Saya tanya yang belum hafal lo ya. Angkat tangan yang belum hafal. Tapi aku nggak bisa doa kunut. Makanya dihafalkan, latihan ya. Baik, yang belum hafal silakan dihafalkan supaya kita mendapatkan kesunahan dari Rasulullah. Karena itu termasuk sunnah. Ya? Itu Kalau nggak baca Ustaz. sunnah kok. Kalau nggak dibaca nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Cuma nggak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan tambahan pahala membaca doa kunut. Pingin tambahan? Tapi enggak apa-apa. Pingin tambahan apa enggak? Enggak. Tuh enggak pingin tambahan pahala. Nah, kalau pingin tambahan pahala harus hafalkan doa kunut dan dibaca ketika sholat subuh. Sudah. Baik, kita akhiri. Semoga ilmu yang didapat oleh anak-anak bermanfaat dan barokah. Tidak ada tugas. Biasanya kan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak. Tapi PAI-nya pasti ada tugas. Baik, jika berdoa
tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Duaan. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la